Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatika Fitruhidayah, nomor absen 13 dari kelas 12 IPA 1. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie di era reformasi. Setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden 32 tahun, awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Betapa tidak, Indonesia telah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Krisis perekonomian ini tidak hanya menyebabkan turunnya nilai rupiah, tetapi juga kebangkrutan teknis pada sektor industri dan manufaktur. Ini diperburuk dengan adanya kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino yang berdampak buruk pada sektor pertanian. Tak sampai di situ, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian. Larinya modal serta sulitnya produksi dan distribusi kegiatan ekonomi juga mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini membuat kalangan mahasiswa dan para pro-demokrasi menuntut pemerintah melakukan pemilu dan agenda reformasi yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat pada tahun 1998 sampai 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarnya berbagai kebijakan, antara lain: yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun beberapa elemen politik yang terlibat dari Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerah, para cendekiawan dari universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan ABRI. Pekerjaan rumah dari bidang ekonomi yang didasar dalam kabinet ini adalah tersedianya bahan makanan utama dan lancarnya perputaran roda perekonomian. Adapun pusat dari Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas dan memberi kesempatan UMKM untuk berkembang, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat. Yang kedua, Sidang Istimewa MPR 1998. Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi segala bidang. Adapun beberapa janji pemerintahan yang berhasil diwujudkan menjawab tuntunan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan, antara lain amandemen Undang-Undang 1945 tanpa melalui referendum. 2. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga 2 kali tugas dan batas maksimal 5 tahun. Yang terakhir, reformasi politik, pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap difungsi ABRI. TAP MPR nomor X MPR 1009 tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi. Yang ketiga, reformasi bidang politik. TAP MPR nomor 10 MPR tahun 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik, yaitu bebas berpolitik,
Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai politik dan telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintahan juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang selanjutnya, kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya. Yang selanjutnya, otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintahan pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi hubungan pemerintahan pusat dan daerah, bangsa. Dan terakhir, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 metode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Masa pemerintahan tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah melaksanakan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk komisi pemerintahan umum atau KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. Yang kelima, melaksanakan referendum Timor Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timor Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini menghantarkan Timor Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapat persetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal ini, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi. Pemerintahan melaksanakan program jaring pengamanan sosial atau GPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian di bawah dalam situasi krisis. Dan yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan legislatif. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Selain itu, adanya dui fungsi ABRI, yaitu pemisahan tugas polisi dari organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.